Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, berkelimpahan, sejahtera, dan mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat, cita-cita, impian kita hadir di tengah-tengah kita dengan cara sangat mudah, sangat menyenangkan, dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video sebelumnya kita pernah membahas tentang bisnis konter ya, dimana yang kita bahas itu dengan tema membuka konter dengan modal 5 juta ya. Teman-teman silakan tonton jika belum tonton ya. Dan ketika sudah tonton, jangan lupa tekan tombol like serta share kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tekan tombol notifikasinya supaya video terbaru teman-teman akan mendapat lebih awal ya, karena kita kedepannya akan fokus membahas tentang bisnis informasi gitu kan, cara yang sangat mudah yang menyenangkan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang konter lagi ya, dimana nanti kita sharing tentang bisnis konter. Tapi sebelum kita lanjut ke penjelasan atau sharing kita ya, menjelaskan tentang konter. Nah, teman-teman pastikan sudah tekan tombol subscribe-nya. Kita hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan teman-teman simak penjelasannya setelah yang satu ini. Lagi penjelasan kita menjelaskan tentang konter ya. Di video sebelumnya tadi kita mengatakan membuka konter dengan modal 5 juta. Nah, di kolom komentar tuh ada yang mengatakan masa bisa dengan modal 5 juta bisa buka konter ya kan? Dimana kita jelaskan di situ ya sudah jelas kan, namanya saja membuka konter modal awal itu kan bukan mengatakan konter langsung besar ya, langsung besar langsung aksesoris, jual HP, jual pulsa, jual voucher, bukan seperti itu. Karena yang tema kita modal 5 juta itu yaitu dengan konter kecil kita sebagai pemula untuk belajar gitu. Nah, bagaimana di situ nanti dengan modal 5 juta itu ya kita resikonya kecil, dan di situ kita bisa belajar ya bagaimana pengelolaan konter ke depannya. Karena dengan kita berawal dari bawah ya, dari kecil dulu, nanti kita bisa belajar ya. Jangan langsung misalnya langsung modal 50 juta buka konter. Nah, padahal kita belum paham masalah beli barang yang harga grosirnya di mana ya kan, cara penjualannya gimana, cara kita mencari pelanggan yang lebih banyak itu bagaimana. Nah, kita belum paham, kita langsung modal 50 juta. Nah, akhirnya akhirnya terjadilah kebangkrutan karena ya kita tidak bisa mengelola konter itu, karena kita langsung 50 juta tadi. Nah, tetapi kalau kita berawal dari bawah, ketika kita rugi ya tidak seberapa, hanya modal 5 juta. Nah, tapi dari situ kita belajar, misalnya dengan modal 5 juta itu kita mulai dengan jual pulsa, jual paket kuota internet, voucher gitu kan. Nah, kita lengkapi satu persatu. Nah, di situ kita terus belajar cari harga grosirnya di mana, itu kan, dan lain sebagainya. Nah, ketika 1 bulan ke depan kita sudah menghitung keuntungan sebanyak ini. Nah, keuntungan itu kita kumpulkan dulu. Ya, misalnya terkumpul sebanyak 3 juta misalnya penghasilan kita di awal pertama kita buka konter. Nah, kita investasikan untuk beli barang lagi dan beli barang terus lanjut. Nah, ketika sudah mencapai misalnya 50 juta, baru kita misalnya kondisi konter kita itu rukonya kecil. Nah, kita udah berkeinginan untuk buka lebih besar lagi gitu kan. Nah, kita cari ruko yang lebih besar, kita sisihkan modal 50 juta tadi, kita potong dengan misalnya sewa rukonya 15 juta. Jadi masih sisa sekitar 40 juta atau 45 juta lagi. Nah,
Di situ kita akan mengisi counter kita dengan misalnya ada HP, ya kan, ada aksesoris, ada voucher, ada pulsa dan sebagainya. Nah, dengan itu kita lebih enak, lebih paham nanti kan harganya, bagaimana menjualnya dan sebagainya. Karena kita tadi berawal dari bawah, kita tidak langsung 50 juta, tidak. Nah, itu risiko kerugian kita juga kecil, dan risiko risiko terjadinya kesalahan juga kecil karena kita sudah belajar dari hal kecil besar-besar dan makin besar. Disitulah yang bisnis yang enak itu gitulah, proses dari bawah, jangan langsung ke atas ya, langsung dari cus. Nah, karena kita mau yang instan, nanti ya ketika kita kerugian maka kita bisa ya down gitu kan, kita bisa ya putus asa. Akhirnya kita tidak lagi mau namanya bisnis, ya merasa takut ya kan, trauma gitu kan. Misalnya modal 50 juta langsung bangkrut 50 juta, ya siapa tidak sebagai pemula, siapa yang tidak ketika kerugian 50 juta di pemula kita menjalankan bisnis, ya trauma lah ya kan, trauma. Maka untuk menghindari trauma tersebut, untuk menghindari kerugian tersebut, maka mulai dari bawah dulu. Kita modal 5 juta dulu ya, buka counter modal 5 juta, menjual pulsa, voucher gitu kan, yang terbiasanya dulu. Nah, teman-teman, itu penjelasan kita ya, karena banyak nih teman-teman yang bertanya di kolom komentar, kita buka counter itu modal sekitar berapa ya gitu kan. Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Kita mau jawab itu jadi bingung ketika kita mengatakan 50 juta nanti, ya mereka takutnya dikumpulkannya uang 50 juta langsung buka counter, padahal mereka tidak tahu cara pengelolaannya bagaimana. Nah, maka di sini kita menjelaskan teman-teman, berawal dari bawah dulu, belajar dulu satu persatu. Nah, kita di sini bukan maksud menggurui, ngajarin atau merasa lebih kepintar, bukan. Kita di sini hanyalah berbagi informasi dan sama-sama belajar. Teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like serta subscribe serta share kepada teman-teman yang lainnya. Ya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya video terbaru nanti teman-teman dapat informasinya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Dan pastikan teman-teman sudah tekan tombol subscribe ya. Kita sebagai pembicara menjelaskan tentang counter ini, ketika ada kesalahan dalam kata-kata kita, bahasa kita, menyinggung dan sebagainya, mohon dimaafkan karena di sini kita juga masih belajar, dan dalam niat hati kita itu adalah berbagi informasi ya. Teman-teman suka, silahkan dijalankan dan ikutin apa yang kita sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang lebih pinter kan dan sebagainya, oh yang dia bahas ini ya saya juga bisa dan sebagainya, silahkan ya, karena di sini kita hanya berbagi informasi dengan niat yang ikhlas, kita sampaikan karena kita suka berbagi. Insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan penuh keberkahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses untuk kita semua.